kembali lagi di channel Profesional UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membangun pikiran positif. Perkenalkan, nama saya Nurse Elfrida Zeva. Kali ini kita akan membahas membangun pikiran positif sebagai kiat kita menghadapi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Bagi sebagian besar orang, COVID-19 ini dapat meningkatkan ketakutan yang berlebih atau perasaan cemas, khawatir, dan bahkan beberapa orang merasakan adanya ancaman dari lingkungan sekitar mereka. Perasaan-perasaan ini menimbulkan emosi yang berlebihan dan pikiran yang negatif. Nah, pikiran negatif ini dapat meningkatkan produksi hormon kortisol yang dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Jika imunitas tubuh kita menurun, tentu saja kesehatan kita dapat menurun. Kesehatan kita tidak hanya kesehatan fisik, namun juga kesehatan psikis. Nah, salah satu cara yang dapat meningkatkan ketahanan kesehatan jiwa, baik jiwa maupun psikologis kita adalah dengan cara membangun pikiran positif. Oke, sekarang saya punya beberapa cara untuk membangun pikiran positif. Cara yang pertama adalah mengingat pengalaman yang menyenangkan. Oke, pengalaman masa lalu yang menyenangkan dapat membuat kita menjadi lebih senang dan bahagia. Jadi, tentu boleh kita mengingat-ingat pengalaman masa lalu yang membuat hati kita senang. Cara yang kedua, memikirkan hal positif yang terjadi dalam hidup kita. Hal-hal positif yang pernah kita alami selama hidup kita dapat meningkatkan pikiran-pikiran yang lebih positif yang tentu saja dapat menekan hormon kortisol. Cara yang ketiga, yakinkan dalam pikiran kita bahwa masalah kita akan segera teratasi. Dalam hal ini, masalah yang kita hadapi apabila berhubungan dengan COVID-19, berarti kita harus yakin bahwa COVID-19 bisa segera teratasi dan kita semua dapat hidup normal. Cara yang keempat adalah bersyukur atas segala yang terjadi dalam hidup ini. Cara yang keempat ini merupakan kunci. Jadi, apabila kita bersyukur, maka hidup kita terasa akan lebih bahagia. Oke, setelah ini kita akan belajar latihan membangun pikiran yang positif. Belajar latihan kali ini akan ditemani oleh rekan saya, Nurse Anissa, yang akan memandu setelah ini. Oke, jadi silakan Nurse Anissa dengan latihan berpikir positif. Oke teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas tuh apa aja sih kiat-kiat untuk berpikir positif sama Suster Zeva ya. Harusnya masih ingat dong apa-apa aja. Nah, sekarang kita akan berlatih gimana cara untuk berpikir positif. Dong saya Suster Anissa. Cara yang pertama yaitu kita bisa mengingat kenangan-kenangan masa lalu yang indah-indah, bisa bersama keluarga, bisa bersama teman-teman, bisa ke suatu tempat gitu. Jadi memori-memori masa lalu yang pernah kita dapatkan, kita ingat kembali atau kita luapkan dengan sebuah tulisan, itu bisa merupakan cara pertama untuk berlatih berpikir positif. Nah, yang kedua yaitu selain kita mengingat aja, selain kita meluangkan dengan tulisan, kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang menarik menurut kita itu ke teman kita kah, atau kita kita meluapkan dengan cara berbicara gitu. Nah, itu juga bisa membuat pikiran kita tuh menjadi positif kembali gitu, karena secara tidak langsung ketika kita bercerita emosi yang lagi ada di dalam diri kita itu bisa tersampaikan. Oke, yang ketiga yaitu kita kan lagi menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 yang sudah berlangsung selama 3 bulan bahkan lebih gitu kan. Nah, mungkin ada yang bertanya gimana sih cara kita untuk menghadapi wabah ini gitu, dengan berpikir positif atau mengurangi kecemasan. Nah, cara-caranya itu ada dengan tarik nafas dalam, yang sebelumnya itu udah diajarkan ya, cara tarik nafas dalam itu seperti apa. Nah, selanjutnya berpikir positif ini gimana sih caranya? Yang pertama itu kita bisa mengurangi intensitas kita untuk menonton atau membaca berita, karena akan ada kemungkinan besarnya bahwa berita-berita yang dari situs tidak terpercaya itu bisa menimbulkan hoax gitu, dan akhirnya membuat teman-teman semua itu menjadi cemas tuh. Nah,
cara selanjutnya yaitu teman-teman bisa nih gali-gali informasi tentang virus corona itu sendiri, gimana sih cara penularannya, terus apa dampaknya kalau misalkan kita terkena, atau ada kayak pasien ODP, PDP, OTG, itu tuh seperti apa gitu. Nah, teman-teman bisa cari informasinya, tapi ingat lagi, jangan cari di situs terpercaya, jangan di situs ada-ada aja gitu. Nah, sekarang kan juga lagi diberlakukan dengan new normal ya, jadi teman-teman kalau misalkan keluar rumah, tetap memakai masker, tetap membawa hand sanitizer, terus tetap membawa tisu kering dan tisu basah gitu. Jadi ketika teman-teman keluar rumah bertemu, kan kita nggak pernah tahu kan bakteri atau virus itu ditularkannya dari siapa saja gitu. Jadi kita sedia payung sebelum hujan.